Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NIM 18721500059 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Ekonomi Publik yang diajarkan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nadia Rista MPD. Baik, adapun materi yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai pajak penghasilan atau PPH. Nah, sebelumnya kalian tuh udah kenal gak sih atau pernah dengar apa itu pajak penghasilan? Nah, PPH yang merupakan kepanjangan dari pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan kepada pekerja maupun perusahaan atas pendapatan mereka. Nah, tarif pajak itu bermacam-macam, tergantung pada besaran gaji atau pemasukan yang diperoleh. Namun, potongannya berkisar mulai dari 5-30%. Nah, terus apa sih pajak penghasilan itu? Pajak penghasilan itu adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, saat ini Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, terus ada objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua laba bruto dari usaha, dan yang ketiga keuntungan karena perniagaan atau pengalihan harta, dan yang keempat bunga yang didapatkan termasuk premium dan diskonto. Yang kelima honorarium, dan yang keenam penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada subjek pajak. Lalu ada subjek pajak penghasilan, yaitu adalah pihak yang dikenakan pajak dan wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia apabila sudah memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib membayar pajak secara berkala. Yang kedua yaitu harta warisan yang masih menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi pada yang berhak. Dan yang ketiga bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak penghasilan. Yang pertama sebagai fungsi regulasi, yang kedua sebagai fungsi anggaran, yang ketiga fungsi distribusi atau pemerataan, dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Nah, sekarang belajar yuk cara menghitung pajak penghasilan yang benar. Tapi sebelumnya, dasar perhitungan untuk menentukan besar pajak penghasilan yang terutang adalah mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu loh. Sebab terdapat perbedaan nilai PTKP yang diaplikasikan antara saat sebelum menikah dan sesudah menikah. PTKP itu adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang perbedaan besaran PTKP antara yang lajang dan sudah menikah. Di yang pertama yaitu wajib pajak untuk individu yang belum menikah sebesar 54 juta per tahun, atau dalam per bulannya itu sebesar 4.500.000. Dan yang kedua, wajib pajak individu yang sudah menikah sebesar 54 juta ditambah 4.500.000. Karena beliau sudah menikah, jadi totalnya itu 58.500.000. Nah, yang ketiga, jika NPWP istri digabung dengan suami, maka 54 juta ditambah 58.500.000 sama dengan 112.500.000. Lalu yang keempat, jika sudah menikah dan mempunyai satu anak kandung dan penghasilan istri dipisah dengan suami, maka 58 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Dan yang kelima, jika sudah menikah dan terdapat anggota keluarga sedarah seperti ibu, ayah, atau anak kandung atau lainnya, maka PTKP akan ditambah 4.500.000 berdasarkan jumlah. Maksimal setiap keluarga adalah 3 orang. Nah, di sini aku punya contoh soal. Yang pertama yaitu menghitung PPH saat lajang atau belum nikah. Andi adalah seorang karyawan yang termasuk wajib pajak dan belum menikah dengan gaji sebesar Rp7.500.000. Ayo kita jawab. Gaji per bulannya sebesar Rp7.500.000. Lalu kita kalikan 12 bulan atau setahun sebesar Rp90 juta. Ya. Lalu kita hitung PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Karena beliau belum menikah, jadi beliau dikenakan sebesar 54 juta. Lalu yang ketiga kita hitung PKP dari Andi. PKP itu adalah penghasilan kena pajak. Cara menghitungnya yaitu dari total gaji selama setahun 90 juta rupiah dikurang dengan PTKP sebesar 54 juta. Totalnya adalah 36 juta rupiah.
Oke, benar kan? Lalu berapa sih pembayaran PPh Andi? Nah, kita tulis yaitu sama dengan total dari PKP dikalikan 5%. Nah, 5% ini tuh dapat dari mana sih? Nanti akan saya jelaskan dapat dari mana 5% ini dan apa hubungannya dengan 36 juta yang ini, oke? Nah, totalnya itu sebesar 1.800.000 rupiah. Oke. Nah, inilah pembayaran PPh-nya Andi. Nah, selain itu ada juga lah berbagai PPh pasal atau pajak penghasilan berdasarkan pasal yang aku tahu ada 5, yaitu pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, dan pasal 29. Nah, kali ini aku juga pengen bahas tentang pasal 21 dan cara penghitungannya. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh soal PPh pasal 21. Soalnya itu adalah, Fadil adalah seorang karyawan perusahaan otomotif di Indonesia. Fadil menerima pendapatan sebesar 13 juta per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran sebesar 2,3 juta. Lalu biaya jabatan per tahunnya yang ditetapkan oleh perusahaan Fadil sebesar 5 juta. Fadil telah menikah dan memiliki 2 orang anak, ataukah garis miring 2. Istri Fadil tidak bekerja. Dan di sini pertanyaannya, hitungan pajak terhutang Fadil. Baik, kita akan menghitung mulai dari penghasilan bruto dalam 1 bulan. Berapa tadi? Sebesar 13 juta rupiah. Ya. Lalu kita hitung dalam setahun sebesar 156 juta. Aduh, maaf banget. Ini semua 156 juta itu bakal kita kurangin sama biaya jabatan. Lalu yang kedua ada iuran pensiun per tahun. Ini sebesar 5 juta rupiah dan iuran pensiunnya sebesar 2.300.000. Oke. Setelah itu kita jumlahkan dengan biaya-biaya yang tadi, totalnya itu sebesar kita taruhnya di sini karena nanti bakal dikurangin, sebesar 7.300.000 rupiah ya. Lalu kita akan kurangin yang akan menjadikan penghasilan neto dalam setahun, itu kita kurang menjadi sebesar 148.700.000 ya. 148.700.000 didapat dari penghasilan bruto selama setahun dikurang dengan biaya-biaya yang harus dikurangi. Setelah itu PTKP dengan sudah menikah dan mempunyai 2 anak, yaitu hitungannya sebesar 54 juta ditambah 4,5 juta istri ditambah 4,5 juta dikali 2. Nah, ini tuh adalah PTKP tambahan. 2 itu adalah 2 anak ya maksudnya, dan ini 4,5 juta itu istrinya. Dan 54 jutanya itu adalah PTKP dari Fadil. Oke? Itu sebesar 67.500.000. Lalu kita akan kurangin lagi. Totalnya itu sebesar berapa? 81.200 ya. 81.200.000. Nah, 81.200.000 ini adalah PKP atau penghasilan setelah kena pajak. PKP, oke? Nah, setelah itu kita hitung PPh-nya. Pasal 21 terhutang. Nah, kita ngitungnya itu satu-satu ya guys. Dari hasil kategori PKP yang tadi yang 5%. Jadi dari hasil kategori tadi yang 5%, 15%, 20%, 30% dan lain-lain, kita ngitungnya itu 2 kali, oke? Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan 81.200.000. Nanti PPh 21 terhutangnya kita hitung mulai dari yang bisa diambil, yaitu 50 juta. Ya. Nah, tadi persenan dari PKP 50 juta itu sama dengan 5%. Ya. Berarti total berapa? 50 juta dikali 5% sebesar 2.500.000. Oke. Nah, sisanya itu kan 81.200 dikurang 50 juta. Jadi sisanya itu sekitar 31.200 ya. 31.200 dikali persenan setelah 5% itu kan 15% ya.
Jadi Rp atau rupiah sebesar 4.680.000 ya. Ya, 4.680.000. Nah, ini hasil PPh pasal 21 selama setahunnya. Hasilnya 7.180.000. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.